Shalom. Walaupun secara virtual, kiranya itu tidak mengurangi semangat kita, kerinduan hati kita untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini temanya adalah penguasaan diri. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di masa pandemi COVID-19, Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengar akan sapaan Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran setiap kami dan juga hamba-Mu, agar kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti dan terutama dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami alaskan doa kami ini. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23 dan juga Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melawan hal-hal ini. Amsal 25 ayat 28, orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Masa pandemi COVID-19 ini, ada keluarga-keluarga yang merasa sukacita karena merasa diberkati adanya pandemi COVID-19. Apa yang menjadi sukacita mereka? Apa yang menjadi berkat dalam kehidupan keluarga mereka? Ternyata mereka itu mengalami satu pemulihan di dalam hubungan relasi suami istri, menantu dengan mertua, orang tua dengan anak. Namun di sisi yang lain, ada juga keluarga yang masa pandemi COVID-19 ini mengalami masalah yang sebaliknya. Justru relasi mereka semakin buruk, semakin hancur. Nah saudara, kalau kita melihat ada keluarga yang dipulihkan, tapi ada keluarga yang hancur di dalam relasinya. Ada satu faktor yang penting, yaitu tentang penguasaan diri dari masing-masing anggota keluarga. Mengapa penguasaan diri itu begitu penting, saudara-saudara? Bagaimanakah seorang istri itu merasa dikasih oleh suaminya, kalau kemudian suaminya itu tidak dapat menguasai dirinya, lost control terhadap emosinya, menyakiti hati istrinya dengan kata-kata yang tajam. Bagaimana seorang menantu itu juga merasakan satu relasi dipulihkan bersama dengan mertuanya. Kalau kemudian di dalam mereka berkomunikasi, tidak ada penguasaan diri terhadap kata-kata yang diucapkan. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga seorang anak, bagaimana mungkin merasakan kelemah lembutan dari papanya, kalau kemudian papanya itu lost control, tidak ada penguasaan diri, melakukan tindakan yang kasar terhadap anaknya. Saudara, tentunya itu tidak bisa terjadi. Nah oleh karena itu saudara, penguasaan diri itu merupakan sesuatu yang penting. Sehingga kalau kita melihat di dalam Alkitab, itu dikatakan di dalam Amsal 25 ayat 28, orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, seorang yang tidak dapat menguasai dirinya itu bisa merobohkan tembok keluarga. Tapi bukan hanya tembok keluarga, saudara. Di dalam bisnis pun saya mendengarkan begitu banyak orang yang cepat sukses, tapi kemudian lost control, tidak dapat menguasai dirinya, berinvestasi besar-besaran, meminjam uang di bank, di teman-temannya begitu banyak. Lalu kemudian salah di dalam memprediksi, akhirnya semua bisnisnya itu hancur. Tapi saudara-saudara, penguasaan diri itu juga sangat ditekankan di dalam gereja. Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 3 yang kedua dikatakan demikian. Karena itu penilai jemaat adalah seorang yang tidak bercela,
Suami dari satu istri, bijaksana, menguasai diri, dihormati, suka memberi tumpangan dan terampil mengajar. Seorang pemimpin jemaat dikatakan apa? Haruslah adalah orang yang dapat menguasai dirinya. Paulus juga menekankan dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-8. Juga berbicara tentang penatua, tentang majelis jemaat. Sebaliknya suka memberi tumpangan, mencintai apa yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Sekali lagi Paulus katakan dapat menguasai diri. Berapa hari yang lalu ada kerjasama antara Saat dengan PGTI menggarakan webinar dengan satu tema, dibukanya kembali pintu gereja. Para pembicara pada waktu itu juga lebih menekankan, membuka kembali pintu gereja itu seringkali menimbulkan banyak pro dan kontra. Saudara-saudara, para pemimpin jemaat itu ada yang pro dengan cepat-cepat membuka, ada yang kontra cepat-cepat membuka. Bapak Ibu, di antara mereka itu kemudian memikirkan ada yang cepat dan tidak, semuanya sama-sama demi kebaikan gereja itu sendiri. Tapi perbedaan pendapat ini Bapak Ibu, itu sesuatu yang kemudian menjadi sesuatu yang positif kalau kita bisa mengambil hikmahnya. Tetapi perbedaan pendapat ini kalau disikapi tanpa penguasaan diri, maka akan terjadi perpecahan di dalam jemaat. Kita bisa bayangkan kalau pemimpin jemaat itu pecah, saudara, gereja itu bisa hancur. Nah, disinilah dikatakan para pemimpin jemaat itu harus menguasai diri. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, jelas Rasul Paulus itu menekankan betapa pentingnya penguasaan diri di dalam kepemimpinan di gereja. Tapi bukan hanya itu, Rasul Paulus juga menekankan di dalam kitab Titus pasal 2 ayat yang ke-6, begitu juga nasihatlah orang-orang muda agar dapat menguasai diri. Satu nasihat untuk kaum muda, saudara. Saya mendengar cerita ada seorang bapak yang mengatakan demikian. Pada waktu COVID-19 ini, dia sungguh marah terhadap anaknya. Kenapa? Anaknya tanpa menguasai diri. Siang malam sampai pagi hanya main games terus. Sampai papanya berkata demikian, kamu bukan main games tapi kamu dimainkan oleh games. Tanpa pengontrolan diri. Saya juga mendengarkan kabar bahwa ada keluarga yang hancur karena apa? Keluarga muda yang dibangun, tapi kemudian suaminya tanpa tanggung jawab terhadap keluarga, main game terus menerus. Akhirnya terjadi pertengkaran yang hebat dengan istrinya. Tapi ada juga yang dikatakan apa? Keluarga muda, di mana kemudian istri itu suka bersosialita, kemana-mana dengan gadgetnya, foto bersama dengan teman-temannya, tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga. Juga menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan rumah tangganya. Saudara, kenapa Rasul Paulus itu menasihatkan kepada anak muda? Saya yakin Rasul Paulus itu tahu, anak-anak muda ini adalah orang-orang yang menjadi generasi penerus, yang tentunya harus diselamatkan. Yang tentunya harus memiliki satu kehidupan yang berintegritas, satu kehidupan yang penuh dengan hikmat dan bijaksana. Masa depan mereka masih panjang. Maka Rasul Paulus berkata, mereka perlu adanya penguasaan diri. Nah, kita melihat saudara, pada waktu kita berbicara tentang doktrin, kita berbicara tentang kebenaran, apakah kemudian faktor penguasaan diri itu tidak penting saudara? Ternyata penting. Mari kita lihat saudara dalam Kisah Rasul pasal 24-25. Lalu sementara Paulus sedang bertukar pikiran, dikatakan sedang bertukar pikiran, sedang berdiskusi tentang kebenaran, pengendalian diri, dan penghakiman yang akan datang. Berbicara dengan Felix dan istrinya. Mengapa Paulus itu berbicara tentang kebenaran dan penghakiman? Pengajaran yang doktrinal, tapi di tengah-tengahnya Paulus berkata pengendalian diri. Saudara, saya pikir Paulus itu ingin mengatakan, kalau kita ingin melaksanakan kebenaran di dalam kehidupan pribadi kita, kita perlu penguasaan diri. Begitu banyak godaan di luar daripada kebenaran itu sendiri, yang menarik bagi seseorang. Di luar kebenaran itu begitu banyak, saudara, pendapat-pendapat yang lebih kita sukai dibandingkan kebenaran yang di dalam Alkitab.
maka disitulah perlu ada penguasaan diri agar kita dimampukan dapat melaksanakan kebenaran itu di dalam kehidupan kita ini. Supaya kita sungguh-sungguh tidak ditarik oleh kedagingan, nafsu kedagingan kita. Dengan pengendalian diri yang baik, maka kebenaran firman Tuhan itu yang dapat menuntun akan kehidupan kita. Tapi bukan hanya sampai di sana, saudara. Rasul Paulus juga menekankan penguasaan diri itu penting di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam penginjilan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Sedangkan kamu waspadalah dalam segala hal, bertahanlah dalam kesukaran. Ada penguasaan diri di sana, bertahan dalam kesukaran. Kerjakanlah tugas pemberitaan Injil dan selesaikanlah pelayananmu. Untuk menuntaskan pekerjaan pemberitaan Injil itu perlu pengendalian diri, perlu penguasaan diri. Karena kita tahu menginjili bukanlah satu perkara yang sepele. Ada banyak kendala, kesulitan yang akan dihadapi. Kita tahu di dalam melaksanakan misi itu, jalan itu tidak selalu lancar. Ada beban yang begitu berat yang seringkali ditanggung oleh pemberita Injil. Rasul Paulus berkata apa? Jangan mudah putus asa. Kuasai dirimu, sabar, dia berkata. Bertahan dalam kesukaran. Agar kita dapat menuntaskan akan pelayanan kita. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, jelas Alkitab itu menekankan betapa pentingnya akan penguasaan diri ini. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Alkitab, lebih meneliti bagian dari Alkitab, maka di situ ada satu bagian yang dimana Rasul Paulus tekankan penguasaan diri itu dengan jauh lebih mendalam. Yaitu tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Saya bacakan sekali lagi. Akan tapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di dalam bagian ini, Rasul Paulus menekankan apa? Buah roh itu dalam bentuk singular, dalam bentuk tunggal, yang artinya apa? Ini satu keterpaduan. Bapak Ibu tidak bisa pilih salah satu. Saya hanya mau bisa menunjukkan dalam hidup saya sebagai seorang yang hanya penuh kasih, tanpa sukacita, tanpa kesabaran, tanpa keramahan, tanpa penguasaan diri. Nggak bisa. Artinya semua itu menjadi satu buah, tapi dalam 9 rasa. Kita harus tetap memiliki kasih, kita memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, memiliki kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu satu paket. Di dalam konteks ini, Bapak Ibu, Rasul Paulus menekankan apa? Penguasaan diri itu begitu penting di dalam buah roh. Kita tidak mungkin mengasihi tanpa penguasaan diri, seperti contoh saya di awal khotbah tadi. Tidak mungkin kita punya kesabaran tanpa adanya penguasaan diri dalam diri kita. Tidak mungkin kita memunculkan satu buah roh yang penuh dengan keramahan kalau kita tidak ada penguasaan diri dalam diri kita. Tidak mungkin kita itu mengeluarkan kelemah lembutan di dalam diri kita tanpa adanya penguasaan diri. Bapak Ibu, di situ betapa pentingnya penguasaan diri ini. Nah itulah Bapak Ibu, di dalam buah roh itu dalam konteks kitab Galatia, ini merupakan perwujudan, dikatakan sebagai perwujudan manifestasi kehidupan orang Kristen yang tidak dikuasai oleh kedagingan, tetapi takluk di bawah kuasa Kristus, dan melalui kuasa Roh Kudus, orang Kristen dimampukan untuk dapat melakukannya. Nah kalau kita melihat itu di dalam Kristus, maka ada satu akar yang sehat, akar yang kuat, yang mendasari akan kehidupan kita. Sehingga pada waktu itulah bangunan kehidupan kita tidak akan roboh. Kalau kita boleh memiliki satu buah roh yang benar-benar itu hidup dan muncul dalam setiap kehidupan anggota keluarga kita, maka dikatakan tembok keluarga kita itu tidak akan roboh. Tembok di dalam pelayanan kita juga tidak akan roboh. Tembok di dalam misi kita tidak akan roboh. Itulah yang dikatakan justru ini merupakan perwujudan manifestasi cara hidup orang Kristen.
yang seharusnya muncul pada waktu kita itu menjadi anak-anak Tuhan. Nah, bagaimanakah Bapak Ibu kita itu bisa menaklukkan diri di bawah kuasa Roh Kudus? Bagaimanakah kita itu bisa menaklukkan diri di dalam kehidupan kita, di dalam kuasa Kristus itu sendiri? Bapak Ibu, di dalam panggilan kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau hidup di dalam Kristus, maka kita harus memiliki hati seperti hati Kristus, memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, dan memiliki tindakan seperti tindakan Kristus. Itu yang harus ada. Ini yang akan dapat memberikan kepada kita cara untuk dapat melaksanakan penguasaan diri. Harus memiliki hati seperti hati Kristus. Harus memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Harus memiliki cara hidup seperti cara hidup Kristus. Apakah mudah Bapak Ibu? Ternyata tidak mudah. John Flavel, seorang Puritan Inggris abad 17, itu mengatakan seperti ini. Kesulitan terbesar dalam pertobatan adalah memenangkan hati bagi Allah. Bapak Ibu, di sini dikatakan pada waktu orang bertobat itu susah, minta ampun. Susahnya untuk bertobat. Menaklukkan hati kepada Kristus itu susah. Terbukti Bapak Ibu pada waktu kita menginjili, berapa kali kita menginjili, berapa kali kita memberikan buku pada orang tersebut, berapa kali kita memberikan katakanlah catatan-catatan, notes-notes yang kita berikan tentang Kristus. Tapi tidak mudah bagi orang itu bisa menaklukkan diri kepada Kristus dan percaya kepadanya. John Piper berkata, untuk orang bertobat saja kadang-kadang seseorang itu menaklukkan dirinya sudah berat, mengalami kesulitan yang besar. Tetapi John Flavel juga menjelaskan, ada kesulitan yang terbesar setelah orang itu bertobat. Dikatakan seperti ini, kesulitan terbesar setelah pertobatan adalah menjaga hati tetap bersama Allah. Betul? Ini pengalaman kita. Setelah kita bertobat, bagaimana kita menjaga hati kita seperti hati Kristus? Oh, enggak gampang. Itulah yang Rasul Paulus katakan, pada waktu kemudian kita itu mau hidup di dalam kehidupan, menjalankan kehidupan seperti yang digariskan untuk memiliki buah roh, kita masih dikuasai oleh nafsu kedagingan kita. Hati kita masih tetap melekat pada kedagingan kita. Nah, itulah John Piper berkata, pekerjaan hati jelas merupakan satu pekerjaan yang berat di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dalam bagian ini, bagaimanakah cara menyelesaikannya? Kalau ini merupakan sesuatu yang berat, ini tidak mudah untuk kemudian kita lakukan. Seorang yang bernama Richard Foster itu berkata demikian. Anda tidak memiliki kekuasaan untuk merubah hati Anda. Saya juga tidak. Ini adalah wilayah kekuasaan Allah. Anda dan saya sepenuhnya bergantung kepada Allah untuk mendapatkan transformasi hati. Bapak Ibu, ternyata untuk merubah hati kita itu perlu adanya Allah yang tetap memberikan anugerahnya bagi kita, supaya memberikan transformasi di dalam diri kita. Itulah Bapak Ibu yang dikatakan, kuasa Roh Kudus itulah yang dikirim oleh Allah Bapa untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk mentransformasi hati kita. Bapak Ibu, Rasul Paulus itu memberikan satu contoh yang baik. Bagaimanakah kemudian kita itu bisa menaklukkan diri kita kepada Kristus, dan kiranya Roh Kudus Tuhan bisa bekerja secara leluasa dalam hidup kita, merubah hati kita, merubah pikiran kita, merubah tindakan kita. Dia berkata apa? Pada saat kita itu percaya kepada Kristus, kita sudah menjadi anaknya, maka yang ada di dalam pikiran kita itu apa? Yang ada di dalam hati kita itu apa, saudara? Galatia pasal 2 ayat 20 dia berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus tekankan, kalau kita mau memiliki hati seperti Kristus, memiliki pikiran seperti Kristus, memiliki tindakan seperti Kristus, kita harus tahu status kita sekarang adalah anak Tuhan, anak Allah. Oleh karena itu, hidup kita bukan milik kita sendiri, milik Kristus. Pada saat kita tahu hidup kita milik Kristus, disitulah Bapak Ibu, kita harus menaklukkan
kedagingan kita, menaklukkan keegoisan kita, menaklukkan segala kesombongan kita, menaklukkan segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa lagi untuk dapat merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita meniru Rasul Paulus berkata, Tuhan memang benar, hidupku bukan milik aku sendiri, tetapi milik Engkau. Pada waktu kita menyadari seperti itu, kalau hidup kita milik Kristus, maka kita melalui kuasa Roh Kudus dimampukan untuk berkata, Tuhan, bentuklah hatiku seperti hatimu. Bentuklah pikiranku seperti pikiranmu. Bentuklah tindakanku seperti tindakan Kristus. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Dan itulah yang memampukan kita untuk menghasilkan penguasaan diri di dalam diri kita. Bapak Ibu, pada hari ini, biarlah kita boleh belajar. Justru di dalam masa pandemi COVID-19 ini, pada waktu kita sering berkumpul dengan keluarga, disitulah kita belajar untuk penguasaan diri. Kalau masing-masing anggota keluarga sadar, hidup ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Kristus, maka biarlah kita takluk kepada hati kita, menaklukkan diri kepada hati Kristus. Pikiran kita menaklukkan diri pada pikiran Kristus. Dan kiranya seluruh tindakan kita bisa ditransformasi melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita masing-masing. Maukah saudara kita dapat hidup menguasai diri? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kami juga boleh belajar dari kehidupan Paulus, di mana kami menyadari bahwa hidup kami bukanlah milik kami sendiri, tapi milik Kristus. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, ditransformasi kehidupan kami, khususnya hati kami, pikiran kami, dan tindakan kami, melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat memanifestasikan cara hidup Kristiani yang sehat, melalui buah-buah roh yang dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Dan biarlah penguasaan diri itu terjadi di dalam diri kami, agar kehidupan kami ya Tuhan, tidak menghancurkan tembok keluarga, tidak menghancurkan tembok bisnis kami, tidak menghancurkan tembok daripada pelayanan kami. Tapi hidup kami ya Tuhan adalah satu kehidupan yang boleh boleh memuliakan nama Tuhan. Satu kehidupan yang boleh memuaskan akan hati Allah. Demikianlah ya Tuhan kami berdoa. Kau berkati para jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan berbicara di dalam diri mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Amin.